Oke, selamat malam teman-teman sejawat. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini di live training webinar kita ya, dengan pembicara kita yang handal di dalam bidangnya, yaitu ada Miss Hikmah ya, atau apa nama lengkapnya Hikmatul Hasanah gitu ya. Nama panggungnya apa nih biasanya, Kak? Sayang, manggil aja sayang. Astaga, nama panggungnya menyala. Karena Oke, belum menyala. dengan Oke, dengan topik hari ini yaitu tentang digital literacy for beginners ya, tentang artful teaching methods for the tech unfamiliar child. Jadi buat anak-anak yang masih kudet gitu ya. Lahirnya sih Gen Z ya katanya, Gen Alpha mungkin ya, cuman tetap aja kudet namanya anak-anak ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi ngambil digital literacy ini ya, termasuk saya juga perlu belajar ya banyak dari Kak Hikmah yang mungkin sudah banyak ngambil kelas tentang digital literasi ya. Saya juga kurang tahu nih. Tapi nanti kita kalau mau lihat tips-tipsnya seperti apa gitu ya, kita bisa langsung tanya-tanya dari Kak Hikmah. Oke, Kak Hikmah, kira-kira apakah sudah siap untuk presentasi dan semuanya? Terima kasih MC Dadakan. Mari kita mulai saja biar nggak Oke, kemalaman. layar dan waktu Jadi, dipersilahkan. oke, thank you. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba aku hari ini sendirian teman-teman. Jadi mohon dukungannya. Mari on cam. Yang bisa on cam. Pada mau on cam nggak? Jangan krik-krik dong. On cam lah yang Lagi bisa di on perjalanan cam. Mbak, nggak bisa maaf ya. Wih deh, oke, nggak apa-apa. Sambil makan, boleh. Aku juga sambil makan, makan es krim. Judulnya adalah DL, Lalala Yeye. Nggak tahu aku mau ngomong apa ya. Jeng jeng jeng. Gimana kemarin habis hari Kamis dapat kosakata baru, Kah? Ada yang tahu nggak ini artinya apa? Komputer, komputer. Nah ya, Bener. komputer saya Pramodnos. Kurang lebih kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Oh, ternyata pinter ya, Karsi ya. Sejauh ini belum sih. Oke, aku ini main Duolingo udah sampai unit 2 gitu. Nah, ini ya teman-teman. Mungkin kalau kemarin pada ragu nih. Aku pernah dengar cerita-cerita gini. Ada yang ragu mau mau nyaranin ke DL karena takutnya anaknya bosen atau terlalu gampang buat anaknya kurang menantang dan lain-lain gitu. Tapi mungkin tuh kalau kita lihatnya dari sudut pandang kita ya, yang udah pinter nih, udah kenal komputer sejak umur berapa? SD, SMP. Saya 8. Wih, di 8 tahun. Udah kenal komputer. Saya dulu ini SD ujian praktek komputer kelas 6 suruh ngetik 1 menit gitu. Enggak, 15 menit. Cuma selesai satu paragraf. Saking kudetnya belum pernah pegang komputer gitu. Ternyata itu tuh sulit loh teman-teman. Bagi yang belum pernah sama sekali gitu. Sama kayak gini nih. Mungkin bagi kita gampang. Cuma kalau kalian tak suruh baca ini, nggak semuanya tahu gitu. Jadi kita ibaratkan anak-anak tuh kayak gitu. Belum kalau yang belum bisa baca ya kan? Nah, gitu deh. Jadi banyak sekali apa tuh? Oh, aku sambil bacain chat. Banyak sekali yang masih bisa kita pelajari sebenarnya. Next ya. Nah, apa tadi? CK Pro. Dulu aku pernah ngejokes gini, waktu belum ada DL ya, dari CK langsung ke PP. Kamu merasa kasihan nggak sih anak-anak tuh yang pada Kasihan lulus sekali. CK, pada PP materinya kayak gitu. Duh, anak aku banyak yang lanjut kan, pengen langsung lanjut gitu. Rasanya pengen tak tangisin. Ya ampun, nggak tega gitu.
ada yang masih 5 tahun, atau bahkan 5 tahun, 6 tahun tuh ada beberapa. Gitu. Nangis CS-nya. Oh ya, tutornya juga nangis loh Kak Doni. Jadi buat teman-teman yang belum belum buka course-nya sama sekali, nanti kita coba tengok dikit ya, tengok dikit. Jadi waktu itu tuh sebenarnya aku pegang DL 2. Yang lain ada yang lebih banyak sih, tapi nggak tahu kenapa yang ditunjuk aku. Karena ya gitu lah, suka-suka dia. Jadi tuh aku ada DL 1, kelas grup pertama sama DL 10. Nah, kalau secara gambarannya itu ada 8 modul, 9 sih. Tapi modul terakhir itu graduation. Jadi modul 1 sampai modul 8 ini aku dapat dari website, website algo, nggak tahu algo mana, lupa. Algo luar pokoknya. Nah, kalau kalian buka nih teman-teman course plan-nya, bentar. Bisa diklik nggak? Oh, bisa. Kita kan baru ada versi English awal-awalnya. Cuma sekarang kita masih ada, udah ada ini, versi Indo. Cuma banyak bugnya, beberapa. Nggak banyak sih, lumayan. By the way, ini ya, kalau mau sharing nggak apa-apa sambil sambil ini aja, sambil ngobrol aja, biar nggak satu arah. Tak kasih lihat di course-nya. Oh, enggak, schedule aja. Kita ada berapa kelas DL sih sekarang? Banyak ya? Coba ya. Lumayan. DL. DL udah sampai berapa sih? Hmm, Oh, ada 5 kelas. 16. Wow, DL group udah mau 16. Kak Mol ada berapa tadi Kak? 5. Itu Bang Sal. Itu grup atau Private. berapa semua? Kamu pegang grup nggak Kak? Enggak. Enggak mau. Nah, nah ini kalau DL private kayaknya nggak ada masalah ya. Easy, easy peasy. Karena memang materinya sangat-sangat easy sekali. Oh, 46 sekarang. Nah, kalau DL grupnya ada, jadi masih baru gitu. Ada berapa sekarang? 18 loh. Emang iya, nggak tahu lah. Oke, gimana ya? Aku bingung mau ngomong apa. Jadi kalau kalau kita kan kalau mau ngajar itu selalu lihat yang pertama ada course plan. Pasti itu ada di lesson 1, ya kan teman-teman? Di lesson 1 tuh ada course plan. Terus ada yang namanya apa? Kasi kakak itu nih, cuma malam berubah balik terus. Ada Kita apa lihat lagi? komentarnya. Ada yang namanya methodological methodological guideline. Nah, pada suka baca ini nggak? Atau pada di skip? Saya capek Aku bacanya, Kak. pasti baca. Biar cepat. Nah, iya kan? Jadi ini tuh kayak goalsnya kita tuh biar semuanya sama. Misalnya anakku nih, anakku masuk di kelasku, sama masuk di kelas kakak mau sama kelasnya yang lain, itu tuh yang dipelajari sama. Jadi kita harus wajib membaca yang namanya methodological methodological guideline. Walaupun misalnya kalau misalnya private kan lebih lebih ini kan apa ya namanya? Mau diganti-ganti pun bisa. Misalnya kemarin ada yang ngajarin pakai Wig Editor buat stop motionnya. Nah, itu nggak apa-apa kalau private. Cuma kalau grup kan kita harus ngikutin guideline. Aku sih tipe orang yang ngikutin kurikulum banget. Baru nanti kalau ada kurang atau apa dimodifikasi gitu deh. Nah, apa ya? Nanti kalian bisa baca aja sih sendiri di sini. Ada apa aja? Banyak banget yang bisa dipelajari sebenarnya. Sampai ada financial literasi. Anak kecil diajarin apa coba menurut kalian? Financial literasi. Ada ide?
Jangan ngomong diajarin saham. Yang Excel bener mungkin ya. ya. Belum nyampe, belum Nabung, nyampe. Ya. nabung. Apalagi? Ngitung jajan, uang jajan. Nah, budgeting. Nah, jadi anak kecil itu, walaupun nanti di kita ada yang namanya, kurang lebih ini ya, teman-teman, yang dipelajari itu bermacam-macam Google, Google ini, Google itu. Tapi nggak mungkin juga kita ngajarin Google Finance, ya kan? Belum belum sampai situ gitu. Jadi mau diajarin apa aja sebenarnya bisa bisa kita sesuaikan. Cuma ada yang namanya kalau di pendidikan itu goals, objektif sama learning outcomes. Kita harus ada pedomannya biar nggak terlalu melenceng jauh gitu. Oke, yang komen-komen ini langsung komen on mic aja nggak apa-apa lah. Itu ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Yang dipelajari itu ada basic komputer, ada ngetik-ngetik, drag and drop, lalala gitu. Terus berbagai macam Google, Google Chat, Google Drawing, bla bla bla, online research. Nah, ini biasanya yang pada bosen. Kalau anak-anakku sih ya, sejauh ini di L1 tuh pada bosenan. Di L1 tuh anak-anaknya kebanyakan CK-nya dulu sama aku. Jadi udah tahu mereka tuh kayak gimana gitu. Dan aku tahu tahu banget gitu loh. Nah, tipe yang bosenan, terus macam-macam ya ternyata ya anak-anak tuh. Biasanya modul 3 pada mulai bosen. Terus, nah ini nih, yang paling seru adalah sejauh ini, kalau aku baca ininya kalian ya, enggak kalian, kita maksudnya. Survei minggu ini kan panjang ya. Ada yang udah isi belum? Udah pada isi belum surveinya? Tak Yang speed. kendala-kendala itu ya. Ini Oh, panjang udah. banget. Kan, isi ini berapa lama teman-teman? Mana ya yang Bentar kita... kok itu. Hmm, mana sih yang dia nomor berapa ya? Bukan. Yang 9. Oh, mana sih? Aku sempat baca baca dikit. Ternyata yang menurut di aku masalah itu belum tentu di kelas lain masalah. Atau menurut kalau di kelas enggak masalah, ternyata di kelas lain masalah. Jadi nanti kita sharing aja. Mendingan nggak usah banyak banyak gimana gimana. Nah, apalagi ini ya teman-teman. Kemarin kalau yang join training hari Senin itu kan pasti udah tahu nih. Habis alurnya dari CK ke DL, habis itu VP, ya kan? Jadi sebisa mungkin kita tuh ngikutin alur, jangan dilompat-lompat gitu. Nah, itulah kenapa kalau bisa kita sisipin tuh dikit-dikit scratch. Main aja dulu, nggak apa-apa. Nggak harus, nggak harus bisa codingnya dulu. Jadi biar mereka kenal interface-nya dulu aja. Kan ada kan yang di quiz juga beberapa tugas kayak tampilannya kayak scratch, ya nggak? Yang ngajar dia. Nah, kayak gitu. Jadi disisipin aja dikit-dikit. Ya, Challenge-nya. Ilan Oke. ya. Yo, yo, wait. Oke. Mana nih? Challenge-nya adalah banyak praktek, ya nggak? Teman-teman yang udah ngajar ngajar dia pasti ini ngerasain banget. Harus buka tab, diklik ini, pindah ke situ, ke situ. Nah, kalau anaknya belum pernah belajar komputer itu agak kaku ya. Nah, eh terus kalau private seperti tadi yang aku bilang, kayaknya nggak terlalu banyak masalah. Cuma yang grup tuh. Grup 10 anak, pernah ada 11 anak. Kalau nggak salah aku pernah lihat gitu. Kelasnya siapa? Itu lumayan challenging. Terus kalau gaptek mah ini ya wajar. Makanya mereka masuk digital literasi kan biar nggak gaptek. Makanya kita harus ngajarin mereka biar pada pinter bermain komputer dengan bijak. Hmm, apa nih? Nah, gaptek itu bisa dibagi menjadi dua. Bisa anaknya, bisa yang dampingin, bisa juga dua-duanya.
ya kan? Nah, kalau anaknya gimana? Sebenarnya sama, ini udah kita bahas di training-training sebelumnya, jadi aku nggak akan bahas ke situ. Tapi kalau parentsnya gimana? Kita bisa atasi dengan kitanya itu yang well prepared. Jadi harus benar-benar siap dari awal, semua materi kita udah harus kuasai biar pas di kelas itu meminimalisir kendala-kendala teknis gitu. Jadi biar eh, maksimal gitu menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Habis itu ada komunikasi dan sinergi, kolaborasi. Nanti tak tunjukin langsung aja. Hmm, nah ini, blended learning. Ada yang pernah dengar? Kak Citra mungkin pernah dengar ini, Kak? Oh, Kak As pernah. Jadi, kurikulum DL-nya kita itu sebenarnya didesain untuk perpaduan antara pembelajaran online sama offline. Kalau teman-teman teman-teman lihat di modul 4 ya, modul 4. Lesson 1, eh lesson 4 modul 1. Nah, itu kan yang bikin stop motion itu. Nah, itu kan ada yang namanya workbook, ya kan? Atau tak bukain langsung ya. Ada yang namanya workbook. Bentar. Ya ampun, sepi banget. Yang mau on mic nggak apa-apa. Oh ya udah sekalian nemenin gitu ya, kasihan nih. Mm. Ini Kak Ai, aku manggilnya Kak Ai aja sih. Kalau yang di lain panggilnya Kak As nggak apa-apa. Kak Ai, boleh dong open mic gitu. Grogi dari mana nih lu ya? Tiap pasti kadang tuh ada aja. Oke. Nah, gini dong, rame kan enak ya. Nah, Ya, ini rame sendiri teman, kita Kak. nggak apa-apa. Kayak gini aja biar ada teman ngobrolnya. eh Sampai mana tadi? Misalnya ini, project lesson. Jadi ini sama kayak PP. Tiap tiap akhir modul tuh project lesson. Terus di modul 1 kita kan akan bikin stop motion. Nah, kalau teman-teman lihat nih di sini, di 14, sambil spill-spill ya. Nah, di sini, ini kan ada folder Google Drive. Mereka udah belajar Google Drive di pelajaran sebelumnya. Nah, terus emang sengaja dibikin ribet ya teman-teman. Ribetnya tuh kayak gimana? Misalnya kayak gini. Nah, ini kenapa kebalik? Itu emang sengaja, emang didesain untuk kebalik biar apa? Biar anak-anak itu bisa belajar yang namanya download, rotate, terus nanti habis dari sini mereka akan buka yang namanya ini websitenya. Jadi kembali dulu kan, terus buka ini. Nah, terus buka GiveMake tuh websitenya ini buat bikin gabungan-gabungan gambar tadi yang udah di-download, di-rotate, masukin ke sini. Nah, nanti hasilnya ada kan, di-download lagi ke komputer. Habis itu upload. Uploadnya kemana? Ke sini. Tuh. Itu udah berapa langkah sendiri. Agak ribet nggak sih? Kalau buat teman-teman yang belum pernah ngajar di L nih, pengen tanya pendapat aja. Menurut kalian? Atau biasa aja? Kalau Eh, anak privat mungkin Men- gimana-gimana? Menurutku lumayan sih, Kak. Lumayan ya. Kalau kalau nggak anaknya nggak ada insting untuk ngapa-ngapain gitu, pasif gitu ya ribet. Mm-mm, gitu. Jadi emang kendalanya ini sih. Kemarin tuh banyak yang eh kelas grup ya. Kalau kelas grup kan 10 anak tuh. Ini kalau pendampingnya oke, dampingin terus tuh enak. Kita kayak punya banyak asisten gitu. Tapi kalau enggak, nah itu yang ribet. Karena pasti tiap detik, ini sini gimana? Kak ini gimana? Kak, habis ini gimana? Gitu Wah, itu terus dia. gitu. iya sih. Tapi correction ya guys, sekarang eh, if I'm not mistaken untuk DL sudah dikurangi jadi tidak 10. Jadi berbahagialah kalian untuk tidak pusing ya. Agak berkurang sedikit, tapi ya
Semoga itu bisa membantu ya. Kalau Berapa Kak nanti dia sekarang? ambil 9 ternyata. 8, 8. 8. Oh iya lumayan lah ya. Lumayan lah ya gitu. Daripada Oke. 10 pusing lari-lari semua gitu kan. Iya Dan benar. Kadang ada anak yang emang aktif banget belajarnya sambil lari-larian gitu. Nah, emang ya, ya lanjut 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 lanjut. Ya, aku oke. dengar. Lanjut ya sambil sambil ngobrol aja nggak apa-apa. Terus, nah ini nih yang aku bilang blended learning itu. Jadi emang didesain untuk penggabungan antara pelajaran online sama offline. Jadi kalau di sini kan ada namanya workbook, teman-teman. Workbook itu dapatnya dari sini, dari BU. Nah, di sini kan ada workbook. Oke. Nah, di sini harusnya ya, harusnya mereka itu punya punya kayak buku gitu atau sesuatu yang bisa di print. Cuma kan kita nggak bisa maksa orang tua harus nyiapin ini itu ya. Apalagi kalau sampai harus ngeprint ngeprint kan ribet. Nah, kalau nomor 1 sama 2 aku biasanya cuma ngerjain 1 sama 2 aja. Karena nomor 3 itu, nah ini tuh mereka harusnya gambarnya di sini. Halaman berapa tadi? 14. Nah, jadi mereka gambar ekspresi gitu kan. Kalau udah dipotong tuh kertasnya. Dipotong, habis itu difoto, fotonya masukin sini. Masukin websitenya tadi. Udah, Wah, itu makan itu makan kalau waktu berapa ngikutin, lama itu? kalau 20 ngikutin, menit habis itu. ngikutin full ini, kayak nggak mungkin ya kalau kondisi kita sekarang. Jadi pasti aku ini skip. Cuma beberapa anakku kemarin, nah ini juga, ini dari, kalau kawan bingung, ini kok nggak ada asetnya di BO? Ya emang nggak ada, karena itu adanya di workbook. Dan mereka harusnya punya punya papernya ini, gitu. Jadi skip aja nggak apa-apa. Atau ini sih, hmm, bentar. Screen mirror. Kemarin ini, Tapi anakku buat waktu Kak proyek, Hikmah nih, ya sorry aku potong. Buat nggak Kak apa-apa. Hikmah nih, kalaupun misalnya ya kan ya balik lagi ya kalau untuk kelas digital literasi itu kan ada yang anaknya gaptek atau Mm, orang tuanya gaptek atau dua-duanya yang gaptek nih gitu kan. mm, mm, Nah, kita kasih miracle aja deh. Anaknya tuh pintar banget nih dalam grup mm. gitu kan. Oh udah biasa bikin gini PDF bla 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 udah biasa gitu kan. Challengingnya Kak Ikmah, kalau misalnya di lesson seperti ini, itu kakak suruh untuk ngerjain yang lebih berat lagi atau gimana? Iya, bentar. Aku mau kasih lihat sesuatu. Hmm. Jadi Oke. teman-teman graphic design, anu ya apa? Nanti kalian Iya. marah-marahin half lead sama tim leadnya aja sana, ya. Kenapa? Kan banyak yang nggak kuat nih katanya 10 orang nih. Aku dari lesson 1 udah protes mulu loh, Kak. Thanks to me. Aduh. Ya, Eh, kita mah ya udah gitulah, maksudnya terima aja kalau ada perubahan ya bagus gitu kan. Iya, aku dari lesson 1 dia tuh udah marah-marah mulu. Marah-marahnya ke ini, ke grup Halflit. Karena gimana ya mau sharing sama siapa? Kelasnya baru 1, nggak ada temen. Ya udah, ke situ aja. Kok ini lama ya? Bentar lah. Aku tuh mau kasih lihat. Jadi kemarin kelasku yang hari Rabu itu kan tak tinggal pulang kampung. Nah, terus ini digantiin Kak Nurul kan. Tapi pas proyek lesson tuh, habis itu tak kasih video dulu. Anaknya tak kasih video dulu. Dan loading mulu. Loadingnya lama guys. Dan ini ada yang bikin gambaran. Dia gambar sendiri di kertas. Terus dibikin animasinya kayak gini. Gitu. Itu sih aku belajar dari kemarin waktu
training desain yang sebenarnya itu kita harus nggak cuma kita yang prepare, tapi anak-anak itu juga harus diajarin buat prepare gitu di L10. Wait. Nah ini nih, tuh bagus ya. Mm-mm, itu kalau kalau mereka prepare dulu ada yang bisa kayak gitu. Jadi ini sebelumnya tak kasih ini dulu, video dulu. Kebetulan ada yang sempat sempat lihat, jadi pas kelas gampang aja gitu. Udah ada ide mau bikin apapun. Itu sih alternatifnya. Terus kalau misalnya enggak, biasanya ini tak skip. Langsung cuma dua, terus lanjut yang bintang. Nah, kalau yang bintang ini malah full online, template-nya udah ada semua. Gitu teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut dulu deh. Sampai mana tadi? Nah, ini kalau ada yang mau baca-baca nanti aku share aja. Ini aku ketemu jurnal bagus banget tentang blended learning itu. Jadi kayak kita itu memadukan classical classroom sama digital self learning gitu. Jadi kayak kita tuh gimana caranya bikin anak-anak itu punya kemampuan untuk self learning, buat explore sendiri, nggak cuma pas kelas doang. Kan itu ini ya bekal yang bagus sebelum mereka ke PP. Ya nggak? Kalian ada nggak yang anak-anak PP itu cuma ngikut-ngikut aja pas di kelas? Ini agak OOT nggak apa-apa ya? Ada. Ya kan? Kayak ya udah ngikutin contoh aja, nggak ada kemampuan explore kayak gitu. Ditanya Padahal diem. susah. Nah kayak gitu loh, ya kan? Sebenarnya kuncinya belajar yang baik itu kan harus dimulai dari diri sendiri. Kalau anaknya udah suka belajar, pasti mau belajar apa aja bakal gas aja karena udah punya semangat buat self learning gitu. Jadi ini goalsnya kita gimana caranya bikin anak-anak itu mau explore sebenarnya. By the way, ini ada link. Nanti kalau mau baca artikelnya diklik aja. Bagus. Nah, terakhir, enggak sih terakhir, menjadi role model. Jadi kalau kita pengen anak-anak itu kreatif, kita juga harus kreatif duluan. Kalau kita pengen anak-anak itu eh, rasa penasarannya tinggi, kita juga harus kayak gitu dulu. Kalau kita pengen anak-anak jadi sesuatu, kita harus tahu gitu loh, ngarahinnya kemana. Ini ada puisi, bagus banget. Yang kalau biasanya anak-anak pendidikan tuh pada tahu deh. Children learn what they live. Bagus banget. Nanti kalau kalian mau lihat, lihat aja. Nah, terakhir, ini Bang Recording, pasti udah tahu semua ya. Semua videoku ada di situ. Sebenarnya, kalian kalau mau lihat-lihat nggak apa-apa. Cuma yang di L1 tuh agak nggak proper. Kelasnya tuh kelas percobaan. Kemarin ini ada yang bikin video bagus banget. Siapa ini? Orangnya di sini nggak ya? Ini niat banget sih bikinnya. Arenita. Kak Arenita mana? Aduh, nggak ini. Oh, halo teman-teman. Aku Yuni. Hari ini kita belajar tentang digital literasi. Oh, digital literasi, Tara. Lalu, Aku sih nggak sempet sih bikin kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misal punya sesuatu atau bikin sesuatu, mau taruh di sini nggak apa-apa buat kita belajar bareng. Gitu. Gak apa-apa ini kan bisa sampai sampai sana. Diisi aja, dipenuhin aja. Ini buat nggak cuma buat kalau miss lesson. Jadi kalau buat belajar bareng gitu loh. Terus selanjutnya ada bug report. Nah, ini aku kemarin ketemu ketemu sesuatu yang tidak pantas buat anak-anak. Kaget tahu. Ada yang udah sampai ini belum? Kalau kalian ketemu hal-hal yang aneh, tulis saja di sini ya. Siapa tahu bisa dibenerin.
Nah, apa nggak kaget tiba-tiba di tengah kelas ketemu kayak gini? Jangan ditiru. Ini karena aku kurang prepare ya teman-teman. Karena kan PPT-nya tuh banyak banget, panjang banget. Dan aku pikir ini ya aman-aman aja gitu lah. Oh ada video flipbook bagus di play. Pas lagi enak-enak nonton nih, di belakang ada kayak gitu. Speechless gue. Itu jadi benar-benar apapun yang mau kita sampaikan di kelas itu kalau bisa dicek dulu. Jangan asal ini. Karena nggak mungkin juga sih di play semua itu banyak banget yang di PPT. Gitu. Terus satu lagi aktivitas tambahan. Ini sebenarnya aku dikasih PR sama Bunda Alin, tapi belum selesai. Bukan cuma aku sih, yang lain juga upload, upload yang enggak main lead juga. Cuma ini kebetulan kemarin habis brainstorming gitu kan dibikin kelompok. Nah, kelompokku itu suruh bikin ini additional activity. Soalnya kan pada bosen anak-anak itu, itulah. Jadi kalau aku biasanya habis kelas tak kasih PR. Aku pro PR by the way. Biar ini mereka nggak bosan dan ada kegiatan sesuatu yang bisa dilakukan sebelum kelas selanjutnya gitu. Nggak harus kegiatan apa misal game-game juga ada. Jadi ini udah tak siapin tapi baru sampai modul 3 sih buat aktivitas tambahan yang itu terkait sama temanya. Misalnya di sini ada effective communication. Jadi di modul 3 ini rawan banget anak-anak pada bosan teman-teman karena banyak diskusinya. Jadi kalau bisa nggak usah kebanyakan teori, PPT-nya itu disingkat aja. Aku tuh mau kasih lihat ini, tapi kok loading mulu ya. Bentar. Gitu sih. Atau ada yang mau sharing dulu nggak? Ada yang mau sharing dulu Kak? Ayo dibuka pertanyaan dari Gus Made mungkin. Oh, ada Gus Kevin. Ini adalah artis kita, guys. Yang pakai kerudung manja kemarin bikin video ya. Udah ditonton kan semuanya? Langsung kebongkar semua. Cakep banget. Keren banget sih itu aktingnya luar biasa. Ternyata bakatnya di situ. Iya. Oke. Oke, aku mau spill-spill dikit ya, teman-teman. Sampai mana tadi? Oh ya, modul 3. Jadi di modul 3 itu tuh rawan banget pada ini bosan karena kan banyak diskusi Kak. Keamanan online apa cyber security bla 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 kayak gitu. Kalau kalian kalian lihat ini materinya itu tentang personal information, online communication dan itu kayak ada eh, kalau PPT-nya itu kayak percakapan sama stranger, stranger apa sih? Siapa namanya? Lupa aku. Yang orangnya pakai kayak penculik gitu. Penjahat. Ya itulah pokoknya. Nah itu kemarin ini loh, anakku 2 orang live, bosen bisa habis itu live. Sedih aku. Oh, dikirain cowok. Ini pada nggak suka diskusi gitu. Jadi gimana challenge-nya adalah gimana kita bikin materi ini tersampaikan, tapi anak-anak itu nggak bosen gitu. Jadi kalau menurutku ya kita langsung kasih lihat aja contoh konkretnya. Gitu. Kenapa connection loss lagi? Bentar. Jadi kalau aku tak kasih lihat ini yang ada di HP, kadang kan kita dapat ini ya. Bentar ini. SMS SMS. SMS 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 nggak gaji gitu lah. Gitu. Kan kalau mau pakai ini ada banyak aplikasinya buat screen mirror gitu.
Nah, jadi langsung tak kasih lihat ini nih. Misalnya, oh, abaikan, abaikan yang lain-lain ya, jangan salah fokus. Ini, nah, misal kayak gini, apa situs slot bla 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 bla. Nah, kalau kalian dapat pesan kayak gini, apa yang harus kalian lakukan, teman-teman? Apakah Daftar. tambahin ke kontak? Laporkan spam gitu. Jadi langsung dikasih lihat aja, diklik ini. Blokir, jangan lupa diklik dulu blokir, terus klik ini ya, gitu. Udah. Jadi nggak kebanyakan teori. Kalau udah nanti langsung lanjut ke aktivitas yang lain. Biar nggak bosan. Itu sih, gitu. Undangan WA juga. Undangan WA. Apa tuh? Ya biasanya kan ada wedding-wedding gitu kan, tapi ternyata Oh iya, virus. bener-bener bisa tuh. Oh iya, ini ya, prepare first class. Jadi seperti tadi yang aku bilang, kalau bisa tuh kita well prepare sejak awal. Jadi aku tuh tiap tiap ada kelas baru selalu tak mintain jadi admin. Habis itu tak save semua. Karena kalau ada apa-apa biar gampang ngechatnya. Habis itu welcome message, dia tahu ya. Biasanya kayak gitu kan. Kalau udah masuk semua, make sure semuanya udah masuk kan. Terus bla 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 bla, terus baru dikasih tahu eh ini harus ngapain aja, apa yang harus disiapin gitu. Terus bahasa juga kemarin tak vote. Awalnya kan ada English. Cuma yang English itu masih pada kesulitan. Sedangkan kalau yang bahasa Indonesia itu banyak bug gitu. Pas tak vote, pada milihnya bahasa Indonesia ya udah. Sekarang pada sulit cari kelas pengganti kan, karena baru 2 kelas yang pakai bahasa Indonesia. Bisa sih subkelas, tapi progresnya kan hilang. Jadi nggak kelihatan gitu. Nah, terus sama profiling sekalian. Agak OOT nggak apa-apa ya. Ini biar sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Sekalian kenalan, sekalian tanyain profiling. Pinter kan? Nah, kayak gitu. Nanti kita habis kelas tinggal pindahin ke BO. Itu apa ya? Udah sih, kayak gini aja. Oh iya, kemarin aku ngikutin tipsnya Kak Citra. Yang first class, itunya feedbacknya dikasih personal. Jadi, biar kita dekat ke parents. Jadi, untuk feedback lesson 1 itu tak kasihnya ke personal. Terus tak kasih pesan ini, kayak gini. Terima kasih sudah mendampingi adik-adik kita. Biar apa? Biar orang tua itu juga tahu kalau mereka itu punya peran penting itu loh dalam keberlangsungan belajarnya teman-teman. Karena kalau nggak ada yang dampingi, kita repot teman-teman. Sangat ribet sekali gitu. Jadi kalau bisa orang tua itu tetap dilibatkan. Gitu. Udah sih. Apa ya? Gitu. Nanti kalau ada apa karya-karya itu di-share aja di grup. Oh ini email. Kemarin dapat ada yang bilang ini pada nggak selesai karena emailnya pada nggak bikin. Ada yang pernah ngalamin juga nggak? Nah kalau aku gini, Amin 1 sebelum lesson kedua kan email itu lesson kedua ya prakteknya. Jadi sekalian kasih reminder Amin 1, sekalian ingetin PR-nya. PR-nya bikin email ya teman-teman gitu. Nanti dikasih contoh. Kalau udah kirimnya di grup. Biar kalau ada yang belum bikin, oh iya ingat harus bikin dulu gitu. Kalau udah, di-list kayak gini, di-list. Masih ada nggak ya? Nah, kalau misalnya eh kita balas-balasin sat- anaknya dikit masih oke ya. Tapi kalau anaknya banyak, kita harus balasin email ini, terus ngajarin mereka ini, itu kan agak ribet. Jadi bikin aja pesan berantai. Jadi di-setting dulu, si ini kirim pesannya ke siapa, ini kirimnya ke siapa gitu. Jadi muter. Nanti Zakira kirimnya ke Hati gitu. Nanti kalau udah baru kirim ke
ke kita itu biar nggak terlalu pusing di kelasnya, nggak terlalu ribet. Itu sih dari aku tipsnya. Ada yang mau sharing kah? Dari tadi aku mulu yang ngomong. Aku nggak baca chat. Ya kan Anda pembicaranya Ibu, ya wajar lah. Kalau Anda starnya, masa yang lain? Loh, Nenek biasanya ada aja bingung. moderator loh. Ya Oh kan iya. Wah, moderatornya Ayo kan guys, sedang menyimak nggak ini. ada yang nanya nih, nggak ada yang nanya nih. tak Masa saya kembalikan ke lagi acting nanya? moderator, ke Arki. Moderator. Waduh. Ya, baik teman-teman, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari presentasinya Kak Hikmah nih gitu? Buat yang sudah mendaftarkan diri menjadi mentor di DL gitu ya, digital literasi. Jadi udah boleh siapin mental juga, samping kita belajar sama ngadepin anak-anak ya, gitu. Pokoknya yang datang di sini Ah, jadi apa tutor digital literasi ya. Oke, baik. ya, Andai ya di sini kalian semua. ya, Aku baru balas ini bacain chat. ya boleh, Kalau belum ada yang nanya, aku nanya nih. Ini boleh Kak menarik Doni, soalnya. boleh. Jangan Langsung yang mendorong. langsung enggak. Ini aku mau menanyakan pendapat kalian aja sebagai tutor ya. Karena kemarin tuh aku menemukan case yang cukup menarik gitu kan. Ini anak usia 5-6 tahun, 5-6-7 tahun, antara CK atau DL, seperti itu. Cuman permasalahannya adalah anak ini, sorry, sorry, bukan DL. Mungkin ini bisa terjadi ya di CK, DL atau di course lain gitu. Yang di mana dia tuh kalau nggak salah dia usia 8 tahun ambil graphic design. Ini mungkin bisa diterapkan di DL juga. Wanti-wanti. Dia ini orang tuanya sama-sama bekerja, jadi dia sendiri belajarnya mungkin ditemani sama pembantu atau sama saudaranya. Dan orang tuanya ini cukup strict, tidak boleh mendownload apapun, benar-benar dibatasin ketika menggunakan akses apapun, even itu Google Drive, YouTube itu benar-benar dibatasin. Jadi ketika dia menggunakan laptop atau PC itu hanya membuka platform Algo saja. Nah, sedangkan seperti yang kita tahu kalau untuk graphic design dan juga digital literasi kan kita benar-benar harus download ini, download itu, buka website ini, website itu gitu kan. Yang itu benar-benar orang orang tuanya tuh ngarang banget gitu. Nah, dan itu sampai refund. Dan itu benar-benar kayak udah kita nggak bisa apa-apa lagi. Kalau mungkin Gus Kevin tahu, mungkin tahu dari Mas Galang, ya itulah case-nya. Nah, kalau ini nih, aku mau nanya kalau dari sebagai tutor nih mungkin pengen tahu nih usaha kalian untuk menyampaikan, untuk memberikan informasi ke parents, apalagi yang parentsnya ya ada yang kolot, ada yang kayak eh, saya pokoknya saya mau refund aja gitu karena anak saya tuh belum siap atau gimana gitu kan. Maksudnya kekhawatiran seperti itu tuh biasanya apa yang bakal kalian lakuin nih. Soalnya kalau tiba-tiba dilempar di CS tanpa ada handle dari tutor kan kita bingung ya masalahnya di mana gitu. Itu sih. Mau tanya itu dulu. Boleh? Maaf ya. Nanyanya case ini. Kak Kevin aja deh. Lah, kita aja dari tim bingung waktu itu. Cuma kalau usaha ya, kalau namanya juga usaha kan kita nyoba-nyoba dulu gitu. Kita ya pertama ya komunikasikan dulu lah dengan parentsnya bahwa kalau belajar itu nggak bisa dari satu sumber aja dari website algoritmika. Karena kebetulan ini graphic design, ya kita perlu ada beberapa tools yang bisa membantu gitu. Kalau ditanya tools itu apa, jadi kita minta aja. Nah sekarang ibu coba gambar, tapi nggak boleh pakai buku gambar gituin. Nah, kayak Pakai gitu istilahnya prasasti Bu. gitu. Ah, ah. Pakai Sekarang prasasti ibu saya gambarnya. kasih ini kertas, saya kasih pensil. Sekarang ayo ibu gambar, gitu. Tapi nggak boleh pakai kertas gambarnya gitu. Kan bingung juga Bu, gitu. Iya. Dalam Jawaban hati sih bablakannya. dalam hati sih pengennya ngomong gitu ya kayak Iya, kita kan kayak sebagai sebagai anu kan juga kayak ibu apa kayak maksud gimana? aku
aku ngerti gitu maksudnya. Oh mungkin buat biar anak ini tuh tidak Ya, terjerumus untuk buka-buka yang lain gitu. ya, betul. Cuman ketika udah mendaftar kan seharusnya ya gimana Hmm. gitu loh. Itu sih yang Ah, menjadi kekhawatiran dan takutnya itu sering terjadi karena enggak sedikit juga nih CS itu menemukan beberapa kelas, especially kayak kelas CK atau kelas DL yang kayak, aduh kak anak saya nggak bisa apa, saya mau mundur deh kak. Kenapa? Apa, apa karena tutornya kak atau mungkin karena pembelajarannya atau kelas grupnya kak yang mungkin terlalu ramai. Ternyata anaknya merasa tertinggal sama nggak bisa baca gitu kan. Nanti apa? eh, Nanti ketika anaknya udah siap, anaknya udah bisa baca lagi, baru daftar lagi. Aku udah tahu itu adalah hal sebuah kebohongan yang bilang aja lu nggak apa gimana gitu. Nah, apakah biasanya kalau dari tutor itu bisa ngelihat itu terus langsung mencoba menyampaikan atau ada beberapa parents yang mencoba reach out sendiri gitu ke tutor? Mau tanya dulu itu. Sorry ya, aku mau tanya itu dulu. Ada nggak kita yang ngajarin baca? Iya, tadi Galang ngajarin baca duluan iya. kan. Itu Kak Merta ada raise hand. Gimana Kak Merta? Eh, sharing pengalaman dikit ya, Mas. Mm-mm. Ini Monggo, monggo. kelas grup sih sebenarnya. Kelas grup, kemudian saya yang dapat problemnya itu mereka bukannya apa namanya ya? Mereka malah malah belum tahu mana yang namanya share screen. Gimana kalau misalnya apa namanya panel Zoom-nya ngeblok ngeblok Windows-nya dia. Kemudian gimana dia cara cara apa namanya eh, share screen biar langsung cuman apa ya di desktop ataupun langsung di aplikasi editornya. Jadi kita kayak ngajarin ngajarin dari awal gitu Mas, dan itu bisa bikin kelasnya keteteran juga sih jadinya Mas ya. Jadi gimana ya kira-kira, apakah mungkin dari awal pada saat mereka mendaftar itu kita bisa apa namanya ngasih penjelasan kalau mau pakai Zoom kayak gimana gitu. Ya kayak gitu aja sih Mas. Oh, ini nanyanya ke siapa nih Gus? Ke Gus Kevin atau ke Mm-mm. siapa? Tutorial Zoom dan online lesson kayak Mas Galang pernah buat deh, tapi terkubur oleh sejarah kayak Adanya itu yang online lesson, online yang platform Zoom belum aja. ada ya? Zoom belum ada. Oh Soal alah. Kak Kevin mau soalnya liatin Mungkin langsung. mungkin bisa dibikinkan itu Mbak. Mantap. Oke, 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 oke. Apakah saya perlu acting lagi? Oh iya boleh. boleh, boleh. Butuh talent nggak Oke, nih? Kayaknya saya banyak tuh nih Kok talent-talent yang yang mau banyak bagus. talent nih. banyak yang pinter Ya, acting nih. yang mau talent anak-anak talent. Oke, aku jadiin PR dulu deh, aku simpan dulu tutorial untuk Zoom yang sekalian troubleshootnya aja sekalian ya mungkin ya. Kayak untuk yang kalau akses mic, share screen kah, dan yang lainnya mungkin ya sekalian ya. Tambahin ini filter sama virtual background. Oh iya, boleh sekalian untuk biar anak-anaknya bisa gitu ya. Iya, kemarin ada yang minta juga. Miss itu mau pakai gambar kayak gitu caranya gimana? Tutorial share Oke, sound juga. share Bener. sound, wah mau ngapain? Semuanya aja. Langsung langsung di teror nih. Langsung Kak semuanya nih Kak. Ya udah, nanti saya perlu talent aja paling ya. Ya biar biar gak muka aku aja nih dijadikan target. Tapi Gus Kevin, Oh, ini menarik sih apa? Karena kan ketika trial class itu memang penggunaannya kan langsung online platform ya. Dan kita pun ketika menginformasikan lewat AMO itu juga tata caranya pun juga lewat platform gitu. Jadi mungkin agak sedikit kaget aja kenapa kok tiba-tiba langsung mungkin pertemuan pertama atau seterusnya atau berapa kali itu tiba-tiba jadi Zoom gitu. Mungkin biar anu gitu Kak, apa biar sama-sama enak. Emang platformnya ini masih dalam tahap anu ya, sehingga kita nggak bisa lepas Zoom. iya, platformnya sebenarnya kalau kita dari tutor-tutor kan juga kayak tahu ya kalau platformnya itu kadang-kadang waktu muridnya banyak pasti ada banyak bugnya. Kadang-kadang yang suara anaknya tiba-tiba bocor, terus
nge-lag dan sebagainya lah ya, karena perlu development lainnya. Apalagi di platform kita nggak bisa pakai filter background kan, Oh kayak iya. nggak bisa. Heeh. Jadi kayak tampilannya jadi kayak less profesional gitulah. Dan itu udah disampaikan sama Mas Galang ke Tech Teamnya. Dan ya kita cuma bisa berserah diri lah ke Tech Teamnya. Coba open source itu. Udah kita kita yang benerin itu langsung. Coba kodenya bisa diakses. Karena nggak bisa, Pak. Ya udah, bagaimana lagi? Baik, seenggaknya kita satu Ah, suara gitu. Jadi nanti hmm, kalaupun misalnya nanti dari tim tutor butuh gitu, butuh bantuan gimana gimana, CS kita bisa backup gitu. Iya Kak, gitu Kak. Banyak yang komplain begini-begini, katanya menjualnya platform, tapi kok ternyata masih pakai Zoom ya. Alasannya ini gitu. Jadi kita bisa memberikan bukti gitu. Ada lagi komplain-komplainnya guys, mumpung ada Gus Kevin di sini, jadi silakan mau buset. bercerita-cerita. Saya mau minum Mau obat, request Misi guys. juga keduanya boleh. langsung hilang nih. Oh, Saya tiba-tiba sediakan bisa. form aja ya. Saya Keren sediakan yang form gitu. aja ya buat untuk fan meetingnya ya, guys ya. Nah, kita ntar ada fan meeting dengan Kevin. Ada banget. Ya guys, ini juga durasi nih. Mungkin kalau memang nggak ada pertanyaan bisa kita close dan nanti kalau lanjut mungkin di assessment kan bisa nanti bisa dicantumkan lah kalau ada saran dan yang lainnya ya mungkin ya. Emang ada asesmen minggu ini? Iya dong, nanya dong. Tanya Mas Galang sih. Jangan Itu dong. Kemarin aja pada belum selesai. silakan mangga ke Mas Galang, saya Aduh, tinggal aku nggak menilai-menilai. mau Tinggal ngejar-ngejar nilai. lagi. Capek gue. Iya cuy, gak apa-apa ya Udah dulu. guys. Nanti kita Yang request kemarin aja banyak ke banget Galang. soalnya. Hmm, Ayo guys, nggak ada yang nanya Kak Ikman nih, kasihan loh. Dia udah ngejelasin DL, nggak ada yang nanya. Tuh, baru berapa? Kasihan. Tak spill ya. 91. Kita berapa ratus sih? 200. Belum ada setengah asesmennya Iya. ini sih. Yang kemarin banyak banget soalnya. Apakah sudah cukup jelas teman-teman tentang digital literasi ini? Yang mau curhat boleh. Ya, yang mau curhat boleh. Kalau yang sudah paham mungkin boleh kasih jempolnya ya, biar kita paham dengan teman-teman gitu kan. Kalau gini sifatnya broadcast kayak di Scratch gitu. Mungkin Kak Ikman, transisinya sih Kak, yang pengen aku tanya gitu kan. Mm-mm. Karena kan CK kan kita benar-benar belajar Scratch Junior ya, walaupun aku nggak tahu coding sama sekali ya. Maksudnya kan ya gitu-gitulah. Terus tiba-tiba langsung 180 derajat berbeda, yaitu adalah penggunaan apa ya terkait komputer dan lain-lain seperti itu. Dangdutan sih. Giovanni Santos nih orang baru po. Aku baru tahu ada tutor namanya Giovanni. Wih, ini nge-mute-nya gimana? Oke, Oh terima iya nggak kasih bisa di kakak. mute ya. Bisa-bisa. Udah di mute. Gitu. Mungkin itu sih Kak apa Transisi penjelasannya. tadi ya. Transisi. Mungkin waktu anu juga kan kalau nggak salah di video yang di apa Gus Kevin Nano itu kan juga ada penjelasan juga kan waktu graduation ketika permintaan CK kan maksudnya ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu sekedar informasi aja mungkin yang udah tahu bagus lah. CK kan 5-6 tahun habis itu pindah-pindah ke DL 7 tahun. Kalau dia grup dia harus 8 tahun baru bisa pindah ke VP. 7,5 7 tahun tidak akan diterima kecuali dia masuk privat, privat pun 7,5 gitu. Terus setelah VP 7 sampai 11 tahun if I'm not mistaken. Habis gitu kalau graphic design itu kan 8 sampai 10 harusnya, ya. Kalau di atas itu harus privat. Roblox itu minimal 10 tahun. Itu Tidak listnya dari mana sih, Kak? boleh di bawah itu. Boleh di-share aja.
Rules. List yang umur-umur itu tadi. Ada kok di Ya. anu apa di eh, PPT kemarin ya. land- landing page ada kok. Ini aja di-share dong. Cuman Pengen baca. memang informasi ini. Cuman kalau yang landing page ini masih masih nunggu ya guys ya. Karena aku udah dari kita pun juga udah menyampaikan bahwa harusnya ini ada perubahan gitu. Cuman ya gitulah. VP itu kan ini nih. Sekalian lihat harganya dah. Ada tuh di situ. Kalau PS itu kan sorry 12 tahun. Apa? Pokok sampai usia 15-17 tahun, PP 14 sampai 17. Oh ini ya. Seperti itu. Heeh. Scrolling saja ke bawah. Nanti Anda bisa lihat tuh harga-harganya. Kalau dapat kelas privat, kalian mau tanya, Kak ini bayar berapa gitu. Kalau nanti dari CS-nya, oh ada nih yang bayar 30 juta, 20 juta itu karena dia pakai harga normal 128 kali pertemuan. Tapi katanya kalau urusan duit-duit mending ISM aja. Ya, nggak maksudnya cukup tahu aja gitu. Mungkin kan eh, ini informasi aja siapa tahu kalau misalnya kalian menemukan satu student yang privat atau grup yang wah ini kok banyak banget gitu kan anunya kreditnya. Bisa lihat kredit nggak sih tutor? Nggak bisa ya? Kalau tutor nggak ada akses. Oh, jadi biasanya kalau kalau kelas tuh biasanya yang bilangnya VVIP, Kak tolong ya ini VVIP banget gitu. Itu ya minta tolong untuk di treat carefully aja gitu karena delicate karena kalau tiba-tiba minta refund kita yang nangis gitu kan. Gede soalnya gitu kalau cuma 900 ya udahlah gitu kan. Cuma berapa juta ya udahlah harga normalnya guys. Saya ada yang nampak. Nah, Oke, ini yang tadi transisi. Jadi ingat anakku tuh yang kemarin JK sama aku. Sekarang hmm, GL di kelasku juga. Dia hmm. tuh kalau udah 45 menit lift, nggak mau belajar lagi, udah keluar. Tenggo, tenggo ya. Masih masih terbiasa sama JK gitu. Hmm, Tapi ya udah sih, itu ini malah dia prolong pertama, langsung 32 lesson. bagus. Guys. Tapi jangan merasa rendah diri ya atau merasa kalau misalnya let's say udah berapa kali pertemuan terus tidak prolong terus kayak merasa oh apa karena ngajarku kurang ya atau gimana enggak gitu. Jadi keep positive thinking aja gitu. Kalaupun misalnya nanti memang itu dari amit-amit dari nggak cocok atau gimana biasanya nanti dari CS bakal infoin gitu kak maaf ya gitu kalau minta ganti nih kak gara-gara tutornya minta perempuan yang berkerudung gitu kan serius ada yang begitu tuh Oh. nggak enak aku sama tutor yang lain. Oke, aku ini ya mau jawab pertanyaannya Kak Fitri yang JK. Ini malah jadi bahas semua, tapi nggak apa-apa. Yang mid 17 ke atas itu apakah pengenalan PP? Sedikit banget tasnya. Emang dikit. Paling 3 atau 4 kayak gitu. Baru sampai 20 awalan bingung. Nyambung ke DL apa enggak. Nah, kalau nanti kalau mau tak share sih nggak apa-apa. Jadi CK itu dua model pertama itu yang coding night, yang kanan kiri gitu, loop gitu. Terus mulai modul 3 itu kan Scratch Junior, masih awal-awal. Nah, lesson 17 itu mereka mulai pakai broadcast, kenalan yang namanya pakai pesan gitu, yang pesan-pesan itu. Terus sebenarnya semuanya tuh ada di pedoman metodologi. Contoh proyek juga ada, teman-teman. Kalau mau lihat. Itu sih. Kalau aku tipe yang ngikutin kurikulum banget. Jadi aku ngikutin yang di pedoman metodologi, bikin bikin proyeknya pedomannya dari situ. Cuma yang terakhir aja agak agak membingungkan jadi tak ganti. Kayak ada yang proyek misalnya ini ya. Ini tuh dua lesson
dikerjain satu proyek. Jadi yang pertama gambar-gambar, nanti codingnya yang kedua. Ini juga sampai ke yang terakhir gitu sih. Paling yang terakhir aja buat panel proyek baru tak bebasin, sisanya tak samain semua. Kalau kelasku gitu. Dan apakah persiapan ke VP? Enggak. Ini tuh masih scratch junior semua. Kalau VP kan scratch 3. Kalau nyambungnya ke DL gimana? Hmm, lebih ke ini sih, prepare. Kadang kayak yang tadi itu loh, kayak download, terus upload, bla bla bla, remove background, itu juga dipelajarin di DL. Jadi misalnya besok mereka habis DL masuk ke PP, itu udah nggak bingung lagi. Pasti remove background itu udah bisa mau ambil karakter dari Google, Google tuh pasti udah pinter. Jadi pas VP nggak terkendala ke teknis lagi. Bayanganku sih gitu ya. Iya nggak, teman-teman? Oke, oke, oke. Oke, baik-baik, menarik ya. Ada yang mau Oke, sharing lagi? ada share lagi. Ini sampai jam berapa? Takutnya ntar Terserah. biar tidak kemalaman. Biasanya udah keluar sih jam 10. Ini udah jam 10 ya Ibu, gitu Ya, kan. ya. Takutnya udah pada ngantuk, ada yang tinggal di Wita Di kan, udah ujung mau dunia. jam setengah 12. Yang di Oh, Maluku. mohon maaf, Kalina masih ada nggak ya? Udah live. Iya, Kalina udah balik. Ada yang tinggal di Jepang. Di Jepang ini Kalina sih kan di berapa? Jepang kan. Ada Jepang. yang mau sharing lagi? Oh, enggak, Hmm, ditutup saja. Biar aku nggak ini Kak dimarah-marah. Nadila sama Kak Nadira nih namanya sama anjir. Kok sampai Oh bingung. ya, iya Tolong, ini mirip. tolong ya guys ya, namanya jangan sama-sama Ya terserah yang ngasih nama lah, gitu. Kak. Iya sih aku apa sih gitu kan. So anu banget. Ya udah seperti Itu ada yang itu. tanya tuh, Kak. Kak Dika nanya nih. Kak gimana? Kak Doni mau jawab? Hmm, kalau kok nanya aku? Iya, nggak apa-apa. Kan Kan biasanya di... misalnya nih kan waktu enggak ya gini, kalau aku melihat berdasarkan sama video ya, melihat berdasarkan video ya, memang kan tuntutannya kalau dari kelas CK kan kita ke DL seperti itu dengan alasan gimana gitu, usia lebih ke usia kesiapan. Cuma karena ke situ aja. Kalau dia memang 7,5 tahun dan ngotot mau nggak mau DL bisa ke VIP tapi privat. That's it. That's the only way. Nggak bisa kemana-mana lagi. Jangan kasih ke grup. Kasihan anaknya. Apalagi ini tolong ya guys ya kalau misalnya kalian menemukan student ketika pertemuan pertama dan dia ini ADHD atau apa, langsung kasih tahu gitu. Maksudnya langsung kasih tahu tuh maksudnya kasih notes untuk student ini sekiranya memang 1 2 kali dilihat ternyata emang ada bermasalah kita harus informasiin untuk pindah ke privat. Karena nggak sedikit ya ibu-ibu, bapak-bapak. Saya sini pusing juga anaknya minta refund ternyata ADHD dan waktu diinformasiin nggak ada sama sekali dari sales, dari tutor katanya nggak ada apa-apa gitu. Ternyata bermasalah gitu kan. Kan sedih gitu loh. Kasihan tutornya juga gitu. Dia Dia seru ini beli kok. 64 lesson, udah les 20. Ini sih, Harusnya asal untuk kita bisa ngemasnya, DL tuh seru. Jadi kan ada banyak yang bisa dieksplor, Kak. Misalnya ya, wait, aku punya ini nih. Ditambah-tambahin aktivitas aja nggak apa-apa. Itu mau ke private atau grup sih? Mananya? Tadi, Kak. Enggak, yang sekarang dia 64 apa grup? Di grup. Hmm.
Ini sih, DL tuh harus yang kayak tadi aku bilang, kitanya harus kreatif. Jadi kalau cuma ngikutin kurikulum itu kritik kan kadang juga nggak ini nggak website yang dipakai misalnya kayak yang Cartoonizer itu nggak bisa di-download, nggak tahu di kelas yang lain gimana, cuma di kelasku tuh nggak bisa download hasilnya kan, jadi tak ganti website lain yang mirip tapi tujuannya sama gitu, ada di notesku kalau mau lihat. Terus misal yang tadi ngatasin bosan-bosan gitu ya, ini sih menurutku pinter-pinternya kita gimana kasih tambahan aktivitas. Misalnya aku nemu ini nih. Hmm, ini game. Jadi materinya tentang internet digital gitu. Berkomunikasi di internet, terus ketemu orang baru, terus nanti di sini ada bullying, bla 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 gitu. Itu sih. Jadi kayaknya kalau kitanya kreatif, anak-anak juga nggak bakalan bosan. Kalau kataku sih. Ini seru banget. Ada yang mau linknya nggak? Mana tadi? Nanti deh Gimana kalau cara? mau linknya tak kasih. Hmm, mana tadi? Ada yang mau sharing lagi? Oh ini. Atau nanti buka aja yang di PPT ku kan. Itu ada link buat additional activity yang tak kumpulin. Mau dipakai juga nggak apa-apa. Ini aja tak share ya, PPT-nya ya. Udah. Linknya di situ semua tadi. Di paling belakang. Ada yang mau sharing lagi? Atau tidak? Kalau nggak kita tutup aja. Oke ya. Nanti kalau masih ada yang mau di sharingin, ini aja di chill. Aku sering muncul tuh di chill. Nggak usah sungkan. Oke, thank you all. Chill topics gitu. Lanjutkan ke moderator. Dadakan. Ya, oke. Moderator dadakan. Oke, terima kasih teman-teman ya udah hadir di apa ini namanya? Sharing. Sharing ya, di sharing kita, sharing mingguan ya, meeting mingguan kita hari ini. Terima kasih juga buat Kak Hikmah untuk tips-tipsnya, terus apa namanya? Trik-triknya ngajar digital literasi ya, dan faktanya di lapangan seperti apa. Jadi setidaknya teman-teman yang memang sudah punya kelas atau akan mengajar itu bisa lebih prepare lagi, baik secara materi mungkin dan juga secara mentalnya juga ya. Terima kasih juga Kak Doni sudah meramaikan meeting mingguan kita. Sukses selalu Kak. Uh, Ingat minum obat pusing juga. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akhiri meeting mingguan kita hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye Thank you semuanya. all. Makasih sudah Terima kasih join. Kak. Terima kasih Kak. Thank Sudah you. join semua. Good Thank night. Thank you.